Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Saya Indah Fahmi dari Slianti dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pendidikan di era digital untuk anak-anak. Dalam panduan terbarunya tentang waktu layar, berapa lama anak dapat memainkan gadget di masa kanak-kanak. Akademi Pediatri menyarankan bahwa aplikasi interaktif tidak boleh dikelompokkan ke dalam kategori yang sama dengan televisi. Kebanyakan orang setuju bahwa layar pasif kurang ideal untuk bayi di bawah usia 2 tahun karena menggantikan kesempatan untuk berinteraksi sosial dan eksplorasi motorik. Namun, kemajuan teknologi telah menciptakan perpaduan dari waktu menggunakan layar atau gadget interaktif yang memaksa adanya pemeriksaan ulang terhadap sikap garis keras seperti hindari layar atau gadget di masa kanak-kanak. Mengingat sifat teknologi yang ada di mana-mana dalam kehidupan anak-anak, sangat penting untuk menentukan potensi aplikasi pendidikan untuk anak-anak dari berbagai usia. Saat ini, pendidikan adalah label gratis yang dapat digunakan oleh pengembang aplikasi anak-anak. Prinsip-prinsip ilmiah dapat berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik yang meningkatkan kemungkinan bahwa suatu aplikasi pada kenyataannya mendidik. Menurut Hirschsprung, Zos dan rekan-rekannya meninjau literatur dari Science of Learning, bidang gabungan dari ilmu saraf, pendidikan, psikologi, ilmu kognitif, dan linguistik, lalu menggunakan bukti-bukti yang menyeluruh untuk mengusulkan 4 pilar pembelajaran yang diperuntukkan untuk mengevaluasi potensi pendidikan, apakah aplikasi tersebut mendidik atau tidak dari sebuah aplikasi untuk anak-anak di atas usia 2 tahun. Hasil penelitian terbaru, kami menyoroti temuan-temuan yang dihasilkan oleh Science of Learning untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dari aplikasi-aplikasi dengan potensi pendidikan yang sebenarnya. Aplikasi yang pertama adalah pembelajaran terjadi ketika pelajar aktif daripada pasif. Pembelajaran aktif terjadi ketika pelajar minds on atau menggunakan pikirannya, yang berarti bahwa aplikasi tersebut merangsang pembelajaran aktif oleh anak. Tablet atau sebuah gadget mendorong keterlibatan yang lebih aktif daripada bentuk media lain seperti televisi ataupun buku-buku tradisional. Pembelajaran kedua yaitu pembelajaran terjadi ketika si pelajar itu sedang terlibat atau tidak terganggu. Teknologi telah mengubah pembuatan konten yang mendidik untuk anak-anak. Anak-anak bisa menonton singa pada habitat aslinya daripada membaca tentang singa atau melihat singa pada gambar. Anak-anak dapat berinteraksi dengan huruf-huruf dan kata-kata dengan hanya menyeret atau mendrag huruf di sekitar layar dan mendengarkan bagaimana suara itu bekerja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Ayu Putriani dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang pelajaran terjadi ketika isinya bermakna. Nah, anak-anak dapat mempelajari apa saja, mulai dari mana,
nama-nama hewan hingga ciri-ciri membedakan mamalia dan reptil. Bagaimanapun juga pembelajaran ini harus terjadi dalam konteks yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Nah, di sini pembelajaran yang bermakna memiliki potensi pendidikan yang dan daripada pembelajaran seperti hafalan yang tidak ada batasnya. Nah, sekarang ada pembelajaran itu akan maksimal dengan interaksi sosial. Sementara salah satu fitur dari tablet atau bahwa anak-anak sejak usia dini dapat menggunakan perangkat secara mandiri. Penelitian kali menunjukkan bahwa interaksi sosial mendukung pembelajaran. Aplikasi seharusnya mendukung interaksi sosial, bukan menggantikannya. Masalah yang di luar layar itu dengan perangkat yang bermain sebagai moderator, bukan sebagai partner. Untuk selanjutnya, dibantunya eksplorasi anak demi tujuan pembelajaran adalah hal yang terbaik. Potensi mendidik sebuah aplikasi akan menjadi maksimal di dalam konteks eksplorasi yang terpadu demi tujuan pembelajaran. Selama beberapa dekade, perdebatan telah berkecamuk tentang konteks yang terbaik untuk belajar. Dengan yang paling ekstrim dimulai orang tua mengajari anaknya secara langsung, sampai yang paling santai yaitu membebaskan anak bermain sepuasnya. Ketika anak bermain namun dipandu dalam bermain juga dan yang lebih utama berpengalaman. Nah, untuk selanjutnya kesenjangan penelitian. Meskipun sebuah aplikasi dapat memiliki potensi pendidikan, harus terus diselidiki lebih dalam tentang keadaan apa dan dalam konteks apa materi harus disajikan kepada anak-anak dalam perkembangannya, misalnya konteks formal atau non-formal, penggunaan kelompok versus solo, pembelajaran terpadu atau mandiri. Lebih lanjutnya, ini adalah pertanyaan terbuka bagaimana karakteristik anak dapat mempengaruhi potensi mendidik aplikasi, misalnya kemampuan, tingkat sosial ekonomi, dan gaya belajar. Hal ini penting terutama saat mempertimbangkan pelajar utama, khususnya untuk anak di bawah usia 2 tahun. Nah, kesimpulan dari yang semuanya, dengan semakin banyak aplikasi masuk ke pasar digital, dan saat kami melampaui fase pertama, pengembangan aplikasi ini penting bagi tenaga pendidik, orang tua, pembuat kebijakan, dan pengembang aplikasi untuk menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana anak-anak sebenarnya belajar demi memandu pembuatan dan evaluasi aplikasi. Nah, untuk implikasi orang tua, layanan, dan kebijakan, di mana secara khusus menanyakan apakah aplikasi tersebut menginspirasikan pengalaman yang aktif, melibatkan anak, bermakna, dan interaktif secara sosial yang memberikan eksplorasi terpadu dalam tujuan pembelajaran anak. Nah, itu dari penjelasan kita tentang learning of digital. Makasih. Nah, dari semua pembelajaran yang tadi, mari kita simak sama-sama semua penjelasan yang saya tadi jelaskan. Sebelumnya, saya meminta maaf kalau ada salah kata-kata. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.